program Pojok IKM ya. Ini adalah program talkshow yang tentunya menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang tentunya di setiap hari Selasa itu berbeda-beda orangnya gitu ya. Oke, dan kali ini kami Pojok IKM lab Facebook ya di LPPL Tuntung Panang FM dan juga lab record YouTube di Radio Tuntung Panang FM 102,3 MHz. Dan perlu diketahui juga rekan-rekan bahwa Pojok IKM ini adalah kerjasama kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, Radio Tuntung Pandang bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Baik rekan-rekan, siapa yang berhadir di kesempatan pagi hari ini? Langsung saja kita sapa, yaitu Bapak Abdullah Hayat ya. Nah, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, sehat Pak ya hari ini Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, terlihat dari wajah beliau ya yang tentunya sehat dan penuh keceriaan di pagi hari ini rekan-rekan. Baik, mungkin kita langsung saja mungkin bisa diceritain nih Pak sejarahnya dulu gitu kan ya. Kenapa Bapak memilih usaha di bidang sasirangan gitu kan yang kita ketahui bersama bahwa sasirangan yang ada di Tanah Laut ini sudah cukup lumayan banyak gitu ya. Apakah mengikuti tren saat ini atau gimana nih Pak? Atau ada usaha yang tentunya ini nih pas banget nih untuk saya tanamkan di daerah saya nih gitu. Mungkin boleh diceritain dulu Pak. Nggih, itu awalnya di 2019. 2019 ya, Iya. zaman COVID nih berarti ya? Iya, betul. Nah, itu kan ada pelatihan program CSR dari PLN. Oke. Nggih, terus mengadakan untuk masyarakat kan sana. Nah, ternyata masyarakat itu beberapa orang itu ternyata tidak berhasil karena kita sebagai panitia dari CSR itu akhirnya kurang nyaman dengan perusahaan. Akhirnya kitalah yang mempelajari lagi lebih lanjut. Oke. Akhirnya kita sambil belajar ke Mandiri, kadang di Pospro. Pospro Iya. Tambulang juga ya. Nggih. Oke, jadi apa ya? Putus di tengah jalan lah ibaratnya dulu tuh Pak ya. Iya, betul. Usaha yang dinaungi lah oleh beberapa orang gitu kan ya. Nggih. Tetapi ketidaknyamanan sama si perusahaan kan gitu Iya, kan ya. betul. Kita harus bisa meyakinkan nih bahwa apa yang diberikan ke perusahaan itu tidak sia-sia gitu ya Pak ya. Iya, betul sekali. Nah, itulah yang memungkinkan tahun 2019 itu hadirlah Haidar Sasirangan ini gitu ya. 2019 Haidar Sasirangan. Oke. Nah, Pak itu kan melatar belakangi si Haidar Sasirangan apalagi di zaman-zamannya Covid. Nah, itu bagaimana cerita di balik yang mana nih juga bersamaan dengan datangnya COVID-19 ini Pak dulunya. Waktu COVID itu, Ya. itu kan kita ada anak buah ya, 3 orang. Jadi kadang-kadang nggak terlalu diinikan, soalnya kita nggak enak juga kan dengan pemerintah gitu, berkumpul-kumpul. Jadi cara pembuatannya kadang-kadang terbatas. Terbatas ya. Oke. Karena ini memang baru ya dan juga mungkin pembelajarannya cukup tidak berlanjut lah gitu ya. Jadi makanya ini tidak berulang dan juga stop di situ aja gitu ya Pak ya. Mungkinan gitu lah. Ada beberapa tahun habis di 2019, di 2021 ada juga itu pelatihan membatik. Oke. Cuma itu kita lihat juga pesertanya kurang memahami juga. Ya. Akhirnya habis mentok di situ juga. Oke, jadi sumber daya manusianya ya, yang berarti yang di sini yang menjadi kendalanya gitu ya rekan-rekan. Kenapa di tahun 2019 itu sempat stop ya kan, dan juga di tahun 2021 lanjut kembali gitu kan ya. Dan itu pun juga ada pembelajaran ya kembali ya. Iya, Tetapi sampai dengan sekarang alhamdulillahnya masih ada lah nama Haidar Sasirangan ya. Alhamdulillah. Walaupun SDM itu ada yang berhenti gitu ya. Betul. Nah, Dulu gitu. pesertanya kurang lebih 20. 20 ya Pak. Iya. 20 orang ya dari desa ya. Dari desa, Dari dari warga desa. di Sungai Baru itu. Sungai Baru. Oke, jadi situ ya rekan-rekan yang melatar belakangi si Haidar Sasirangan ini loh. Ceritanya gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, dari ketidaknyamanan kepada perusahaan yang saat ini menaungi warga desa gitu kan ya. Dan sampai saat ini juga yang ternyata permasalahannya ada di SDM-nya gitu. Iya, betul itu. Oke Pak,
kenapa mengambil nama Haidar Sasirangan? Karena ini kan juga banyak nih orangnya. Apakah memang anak bapak atau gimana nih? Kalau Boleh Haidar diceritain? ini anak kita. Oh, anak bapak ya. Iya, anak Oke. yang nomor 3. Oke, jadi Iya, yang paling kecil namanya ya. iya Haidar. Oke, ini boleh diperkenalkan Pak di Haidar Sasirangan ini produknya ada apa aja gitu Pak? Ini kan kayaknya nih agak-agak berbeda nih sama kawan-kawan yang lain nih. Nah, Iya, boleh betul. diceritain dulu Pak, ini apa aja nih? Nggih. Kalau kalau Haidar Sasirangan itu kan selain daripada kain, kita ada Mm-mm. juga baju, habis Oke. itu syal, habis itu taplak meja, habis itu Huh? topi, habis itu yang belangisan, yang belangkon Sasirangan itu. Mm-mm. Ya itu kita kerjasama dengan PLN Cilacap Adipala Oh, oke. yang di belangkon itu. Belangkon Iya, ya. belangisan namanya, belangkon Sasirangan. Oh, belangkisan lah punya Iya. bahasa Banjarnya lah. Iya, nggih. Belangkon Sasirangan, Sasirangan. iya. Ya, Jadi oke. belangisan itu namanya. Belangkisan kalau di daerah kita ya kadang, Iya. tapi kalau di daerah Jawa ya tetap aja belangkon namanya Iya, ya. betul. Tapi kalau di tempat kita namanya belangkisan, Pun belangko Sasirangan. Sasirangan. Nah, itu ya. Jadi Iya, tadi ada betul. beberapa produk, ada taplak meja, Iya, betul. belangkisan, ada Topi. topi, sel, kayak ada sarung juga kayaknya tadi ada juga ya, Pak? Atau eh apa itu? yang itu taplak sama tas. Tas ya? Iya, tas yang untuk cowok ada. Oh, tas untuk cowok ya? Iya. Oke, itu ya Hmm. rekan-rekan. Hmm. Nah, Pak, selama ini proses pembuatannya ini seperti apa? Apakah memang setiap harinya ada terus gitu ya memproduksi? Apakah memang menunggu nih dari orang-orang yang mau pesan ke tempat Haidar Sasirangan? Nah, Hmm. itu gimana tuh, Pak, di tempat Tidak, Bapak? itu kita kerja hampir tiap hari. Jadi Mm-mm. kadang-kadang walaupun kita tidak ada pesanan, Oke. soalnya kadang-kadang ada yang orang sifatnya mendadak mau Mm. buat oleh-oleh luar Pulau Kalimantan, jadi kita Mm. sudah ready Sudah ready barang. ya. Iya, betul. Nah, itu prosesnya seperti apa? Apakah memang ini ada bagi sistem bagi tugas di antara kawan-kawan di Haidar Sasirangan ini? Ada yang dari menjelujur atau menjahit, Mm-mm. tapi kalau pihak ke pola ke Iya, kita, terus ke pewarnaan ke kita. ke kita. Karena itu kan menginikan hasil. Ya. Kadang-kadang anak buah kita itu Mm-mm. kasih sama dia 10, nanti dia Heeh, bagus apa ndak bagus dia mentok di 10. mentok Kadang-kadang di kalau 10. ke kita 10 itu masih kurang cerah, akhirnya Nah, kita tambah lagi. ditambah lagi Iya, dari segi warnanya iya gitu ya. di segi Dari pewarnaan. hasilnya gitu Iya ya. dari hasil. Oke, seperti itu ya Iya rekan-rekan. Jadi betul. ada pembagian tugas ya di Haidar Sasirangan ini sendiri. Dan tentunya kalau di segi pewarnaan dan juga yang lainnya itu di tempatnya bapaknya sendiri Iya ya. di Tapi tempat kalau kita. untuk penjelujuran tadi kayaknya di kawan-kawan ya, Kalau penjelujuran kadang-kadang ada yang di luar Sungai Baru, dia memang khusus untuk menjelujur, terus ada Heeh, juga yang untuk warga, untuk yang warga pernah kita ya, lajarin. yang dilajarin. Ya. Iya, Jadi selama ini warga masyarakat itu kembali belajar lagi ya sama bapak iya, gitu berarti Pak? iya. Cuman itu yang bukan yang ikut waktu pelatihan. Heeh, berarti kan ikut lagi kan sama bapak gitu Ada masyarakat. beberapa orang. Iya, Oh betul. gitu ya. Jadi buat warga masyarakat yang mau ikut lah gitu ya Iya, ke Haidar betul. Sasirangan ini bisa belajar dulu nih di tempat bapak gitu ya. Iya, Oh oke oke ya iya. rekan-rekan. Jadi seperti itu ya. Kalau di Haidar Sasirangan ini bisa ikut kembali di tempat bapaknya untuk belajar dulu gitu kan Iya, ya. nggih. Proses menjelujur lah ataupun gimana Iya, ya tentunya. pebola. Bikin Pembolaan, pola, iya. bikin pola ya. Oke. Pak, kalau di tempat Bapak ada nggak motif-motif yang tentunya disajikan nih yang berbeda dari orang lain? Apakah itu? Ada, kita di sana ada motif paping blok. Paping blok. Paping blok itu limbah batubara PLTU. Itu kan Oh, dibikin paping blok bata itu. eh. Akhirnya kita bikin pola itu, yang kotak-kotak itu paping blok. Mm, Terus sama yang Bakantan. Bakantan kan yang konservasi. Bakantan kan ada di belakangnya PLTU itu kan banyak tuh Bakantan. Bekantan ya. Iya Oke. banyak. PLTU ya, PLTU asam-asam Iya ya. betul. Sama rusa. Rusa Heeh. kan ada juga kita penangkaran rusa sambar. Ya, Akhirnya kita ambil juga motif itu. Jadi kita ada 4 sih sebenarnya motif. Yang satu itu motif tempirai. tempirai, Iya. rusak, anu, Paping blok, paping blok, Bakantan. bekantan ya. Iya. Wah ini nih penasaran nih, yang bekantan seperti apa gitu Iya. ya. Bekantan, paping blok tadi kan, terus ada rusak ya. Iya. Karena di sana tuh banyak rusanya ya Pak ya. Di Iya. daerah hampir-hampir ke situnya lah gitu ya, banyak Nggih, banget rusanya. alhamdulillah hampir 25 ekor itu dari waktu itu 2. Dari Jadi dia dua berkembang. berkembang ya, Iya, jadi lebih alhamdulillah. banyak ya. Iya. Nah, di situ ya rekan-rekan karena
Pas banget juga ada rusa, jadi dibikinlah motifnya Iya, seperti ini. tinggi. Ada yang agak-agak susah Pak, kayaknya bekantan dan juga rusa ini Iya gitu kan betul ya. itu. Nah ini perlu belajar lebih dalam sih sebenarnya. Nah ini pengalaman Bapak seperti apa Mbak untuk membuat motif yang tentunya ini kayaknya susah banget nih untuk diolah. Itu apakah belajar terus gitu kah? Apakah otodidak aja gitu? Otodidak itu dulu cuman Hmm. belajar-belajar kayak gitu juga. Soalnya kita kan Nah, motif-motif di tempat teman-teman yang lain kan sudah mm, banyak. Akhirnya kita mm, ngambillah tema itu, motif itu. motif ya. Jadi Iya. otodidak, cari-cari di YouTube lah Iya di gitu ya Pak ya. YouTube. Cara Nggih. pemotifannya seperti apa gitu kan Nggih, ya. betul itu. Baru dibikin pola gitu Iya apa? betul. Oh, baru bisa ditempel nih Di rekan-rekan di kain. kainnya ya. Iya di pola Udah di baru kita pola, jahit atau dijelujur. jujur dan disitulah nanti sisanya pewarnaan dan juga yang lainnya. Iya betul sekali. Nah, seperti itu ya rekan-rekan ya. Iya. Jadi Pak Hayat ya Pak ya. Iya Pak betul. Hayat ini selain belajar ke tempat orang lain, beliau juga otodidak rekan-rekan ya. Nah, jadi tadi kayak motif bekantan, rusa itu Iya. beliau bikin sendiri lah apa bikin polanya sendiri gitu ya. Iya. Nah, jadi tentunya ada eksperimen-eksperimen yang gagal juga ya Pak ya, Iya itu pasti. melewati ini semua. Nah, Itu itu gimana pasti Pak? itu. Apakah memang ini sudah berapa kali coba sih sebenarnya untuk motif-motif yang seperti ini? Sudah beberapa kali ikut lomba motif juga. Mhm. Sudah dua kali kalau nggak salah ikut lomba motif itu. Motif ya? Ada Iya. juga lombanya ya Ya berarti ya? ada di Kabupaten Tanah Laut kan kita kan setiap tahun alhamdulillah kan ada terus kalau ada Oh, lomba motif itu. heeh. Alhamdulillah itu kita ikut. Ikut di situ ya Pak ya? Iya. Oh berarti ada lomba motif juga ya di Tanah Laut? Ini baru tahu nih Pak. Ada. Hampir tiap Oh, tahun hampir alhamdulillah kita tiap ikut. tahun ya? Iya. Oke, jadi nah yang paling baik itu nanti diadopsi kah? Atau gimana tuh nantinya Pak Mereka hasilnya? nanti kalau ada yang terbaik, Mhm. mereka magang lagi di Balai Basar di Jogja. Oh, Iya. yang dibawa kemarin itu Iya betul. ya? Heeh, Iya, dibawa pembelajaran pembelajaran. ya Iya, iya, pewarna iya. alam itu. Pewarna alam Nah, ya itu kan? teman-teman kita. Berarti Bapak ikut juga ya kemarin? Alhamdulillah kita ikut. Alhamdulillah. Iya, karena kan kemarin sebelum Bapak kesini ada juga yang jadi jorong tuh Pak. Sama Iya. juga beliau datang dari sana Iya, juga itu kemarin kayaknya. dari Jawa Timur beliau. Nah, beliau kan Iya. sama juga tuh dibawa juga tuh kemarin ya, Nggih, ke cuma itu sana. mandiri kemarin. Mandiri ya? Iya betul. Oh, tapi ini yang dari pemerintahnya ya. Iya dari pemerintah. Alhamdulillah. Nih dengar ya. Nggih. Ini buat kalian juga nih sebagai apa ya? Pembikin ya di Sasirangan ini bisa diikutkan juga ya. Nanti kalau punya motif-motif tertentu yang berbeda lah gitu ya Pak ya. Sama Iya. kayak Pak Hayat, beliau ada rusa ya kan, ada juga bekantan ya kan, ada popping block tadi. Iya. Itu yang beliau ikutkan setiap tahunnya. Nah, itu apakah memang di acara hari ulang tahun Tanah Laut kah Pak atau ada waktu tertentu gitu? Biasanya setiap tahun itu hari jadi Tanah Laut. Iya kan Iya. hari jadi kan biasanya Nggih, ya. betul tuh. Setiap hari jadi berarti ya Iya. untuk penilaian si motifnya ini tadi. Iya, Oke. gitu. Nah, kalau di sini nih Pak boleh diceritain. Ini kan ada motif-motif yang lain juga. Ini berarti motif popping block tadi ya? Bukan, ini kita motif umum, motif Oh, biji gigi haruan. haruan. Nah, Iya, ini yang paling familiar. oke. Iya, Heeh. betul. Kalau ini tempirai dia, cuma agak renggang. Tempirai ya? Iya, tempirai kan biasa ada alat masyarakat Banjar yang Ya, mencari ikan. mencari ikan. Iya, Tapi betul. ini topinya ya, tempirainya ya. Iya, tinggi. Nah, ini filosofinya apa, Pak? Sampai menjadikan kayak semacam cari ikan itu tadi kan ke topi. Nah, itu apa yang menjadi pemikiran Bapak ini bisa dicontoh di topi ini gitu? Nggih, kalau yang topi ini kan motif kan klasik ya. Iya. Kadang-kadang kan teman-teman yang di grup Sasirangan itu kan kadang-kadang motif dia lagi ke modern kan. Kadang-kadang dia Ya. melupakan kadang sebagian yang motif klasik yang udah lama Budayanya gitu. ya Inggih. jarang diangkat gitu kan Iya, ya. kadang-kadang kan sayang. Sebenarnya kan yang asli-aslinya kan kayak gigi Heeh. haruan, Haruan. naga gitu. Itu Heeh. biasanya kan motif-motif yang Motif-motif yang dari dulu ya, dulu, dari iya dulu tipe sampai dulu. dengan sekarang gitu kan Iya. ya. Oke, jadi di tempatnya bapak-bapaknya ya, Bapak Hayat ini tidak meninggalkan yang dulu-dulu rekan Iya, dengar ya. betul. Nah, walaupun ada yang baru tapi tetap ada yang dulu-dulu. Jadi buat kalian semua yang mau beli yang dulu ada di situ ya. Tapi ada ya kalau mau yang beli
motif yang kekinian sekarang ada juga gitu ya. Jadi Ada. ada 2 varian nih yang Iya tersedia betul, ya iya. di Haidar Sasirangan ini gitu ya rekan-rekan ya. Pak, kalau proses pembuatannya ini apakah memang bebas aja untuk kawan-kawan yang bekerja di tempat Bapak dibawa pulang gitu kan? Biasanya kan kalau di daerah-daerah di Tanah Laut nih, contohnya aja di Tambang Ulang tuh biasanya Iya, kan, mhm. mereka kan bawa aja tuh ke rumah gitu kan sambil deres, apa, karet Karet, bawa aja iya, gitu, mhm. heeh. Kalau di tempat Bapak gimana nih, Pak? Kadang ada sebagian mereka kalau untuk penjelujuran Mhm. waktunya kan siang, kadang-kadang ada Iya, kerjaan, jadi mhm. dia ngambil ke malam. Heeh, biasanya kan ibu-ibu gitu Iya ya. betul, ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu gitu kan ya, daripada nganggur ya sediain baik mana nih, jajan, Iya ternyata betul. dapat duit. Iya, Iya, jadi malam ya, Pak, ya? malam. Oke, jadi tak terbatas waktu lah pokoknya intinya ya, Iya, pokoknya mau siang ya monggo ya gitu iya ya, tapi kalau malam ya malam tapi silahkan, kebanyakan malam gitu ya? malam biasanya. Oke, jadi, tiba-tiba kadada gawean bisa aja tuh langsung ke wadah Hayat lah ke Iya rumah, betul, kita terbuka biasanya. terbuka, Kalau untuk belajar pun kita tidak pernah dipungut, terbuka untuk terbuka malah masyarakat, untuk iya. masyarakat lah malah Iya, yang kalau mau mau belajar. iya, semua mau, melihat pewarnaan kita terbuka biasanya untuk masyarakat Mhm, itu. Kalau mau menjelujur juga kita, boleh aja terbuka boleh, nggak boleh, menutup kemungkinan gitu kalau ada heeh, yang mau belajar. yang mau belajar monggo Iya, ya datang ke iya, tempatnya Bapak Hayat ya. mhm, Di sana kalau bobohan pian, penasaran nih hendak baulah sasirangan gitu kan ya, ya kayak gigi haruan, "Kayak apa garam ulahnya nih jar, pina beculup-culup aja jar buhannya nih jar, mau warna pina nyaman aja jar lah." Nah bisa mhm, jual langsung ke mhm. tempatnya Bapak Hayat lah. Oke, Pak, kalau variannya nih apakah memang itu-itu aja tadi? Blangkon ini kan Iya, belangkis nih tadi ulun yang heeh, ke belangkis lah, ya, belangisan, belangkisan ya, iya. belangkon Sasirangan. Nah, itu dapat inspirasinya dari mana? Waktu itu kita di bulan November ya, kita ada acara, pelatihan pemasaran di Bandung selama Oh, 3 hari. Bandung, Ya itu acaranya kan se-Indonesia. mhm, Nah akhirnya, kita ketemunya dengan pengrajin batik. "Oh ini oke, apa sih oleh-oleh buat kita nanti," heeh. akhirnya kita kawin silang istilahnya. Oh, kayak gitu. Iya kawin silang. Ya jadi Mbak, dari pembelajaran di Iya di Bandung gitu Bandung kan selama ya, 3 hari waktu selama 3 latihan. hari ya kan ya, jadi apa ya lah, Eh, semacam kayak oleh-oleh nih apa garang yang hendak diberikan kepada iya. kakawanan yang ada di sana tuh ya Iya, lah. juga kan untuk ke perusahaan hasilnya apa sih kemarin gitu. Oh Iya, itu gitu, kan dari pihak perusahaan juga yang ngasih sponsor. ngasih sponsornya, oh ke Iya, PLN tadi ya iya berarti PLN ya? tersebut. Oke, jadi rekeningnya seperti itu ya. Jadi 3 hari ke Bandung itu disponsori lewat mereka gitu ya? Iya, Oke oke ya, jadi inilah pentingnya ada perusahaan di sekitaran desa-desa ya rekan-rekan iya, ya, dan betul. ini perlu dimanfaatkan oleh warga sekitar. Nah jadi jangan sampai, terhenti lah gitu kan, sayang kalau terhenti malah. Iya, Nah betul itu. apalagi punya punya sudah jadi ibaratnya disupport banget lah ibaratnya gitu Pak lah, Iya, di alhamdulillah, diberikan pelatihan ya kan ya, sampai ke Bandung tadi kan Iya, alhamdulillah banget tuh. iya. Oke, kalau di tempat pian itu dijual dengan harga berapaan, Mbak? Tergantung, motif kerumitan. Oke, Iya, kerumitan biasanya. rumit ya? Semakin banyak motif kan semakin rumit tuh kita Iya, pembuatan, jadi mhm, agak tinggi harga. Lagi mhm. pula kita harga lebih tinggi daripada di pelihari, soalnya kita kan pembelian dari, Oh, iya, anu apa, kainnya, barang mentah. bahan-bahannya, Iya, bahan-bahannya kan lebih agak pengiriman heeh, biasanya. ongkirnya ngelarang lah ke sini lah. Iya, betul. Jauh Bang, masalahnya apa, Simpang 4 Sungai Baru nih Iya, lah, pemekaran asam-asam asam kan dulu. jadi dari ibaratnya dari Banjar ke situ ya lumayan juga ya kan, Iya. punya kada nukar banyak ya rugi, ya lah Pak lah. Iya, bujur. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, harganya Iya. berapaan Pak? Minimalnya gitu, Oh, minimal maksimal lah gitu, dari 140, 140, iya, kadang sampai 750. 750, Iya, kadang ada juga yang ada permintaan yang minta yang lebih ini, yang 1 juta biasa ada juga. 1 juta. Iya, Nah, ini premium dia biasa untuk premium. tamu-tamu pejabat biasanya. Oke, premium nih berarti yang 1 juta nih yang kain-kain Kayak sejenis sutra. sutra ya lah, Iya, punya yang biasa-biasa aja yang iya katun kit satin. katun satin ya Iya, kan harga 140-an deh seperti itulah iya Pak lah. betul.
Jadi tergantung bahan lah rekan dengar Bahan lah. dan motif. Bahan dan motif jer buhan pian handak nang biasa aja ya kawa jua gitu kan Iya. ya. Atau yang handak larang ya kawa jua yang premium tadi 1 juta tuh ya lah. Atau yang handak lebih bagus lagi kawa jua. Request aja pokoknya di tempat Iya. Bapak Hayat berapa pian handaknya dan berapa yang pian handaki, yang 1 juta kah atau yang 7,5 tadi kah? Nah, atau yang Iya. 140 bisa juga ya lah di situ. Nah, ini sudah ada di sosialita nggak sih? Kada sih, Pak? Alhamdulillah kita ada di sosialita udah lama, Hmm. cuman kemarin kita kurang diaktifkan karena dulu itu terkendala kayak pajak ya. Oh, pajak anunya. Iya, akhirnya kita mentok ternyata diinikan lagi dari dinas, tolong katanya diinikan lagi. Di Ya, insya Allah nantilah kita inikan. iya, karena memang sangat-sangat perlu Pak di Iya sosialita. betul, iya, Karena memang kalau pemerintahan mau beli apa-apa gitu kan lah iya, sosialita sekarang gitu kan. Ya nggak bisa langsung Pak ulun nukar ini nah duitnya karawa. iya Nah kita betul. harus ada lewat itunya gitu kan. Mm, Jadi kalau ada lewat itu kan enak kita ya. Jadi iya, apa si IKM pun juga bisa ikut andil iya, di dalam itu semua. Nah iya karena memang betul itu. lumayan lah gitu kan ya untuk mendobrak si pendapatan itu tadi rekan dengar Iya, ya. inggih, Oke. inggih. Pak, dalam sehari atau dalam sebulan itu bisa menghabiskan berapa banyak ya semacam kayak kaos lah atau sel atau topi gitu. Kalau dibikin rata-rata aja deh kalau saya Kalau nebak. rata-rata kita hampir 50, kadang lebih, kadang-kadang dari perusahaan-perusahaan terdekat biasanya untuk 50 ya. seragam, iya. Jadi 50 lembar. iya 50 lembar. Oke, itu Nggih. sebulan. 1 bulan. 1 bulan. Iya, Ya, bisa oke. buat seragam karyawan-karyawan. Oke, itu berarti umum aja ya. Iya, motif umum dia. Motif umum aja ya rekan dengar Iya. ya. Nah, jadi setelah kalau kalian mau beli topi, shawl, kain ya kan Heeh. atau tadi apa tadi? Belangisan. Belangkisan, taplak meja ya juga. Iya. Nah, ini pas banget nih buat rekan dengar yang mungkin mau taplak meja ya yang bukan itu-itu aja yang umum ya. Tapi mau sirangan boleh ya kan. Ada tas juga ya Palah untuk laki-laki gitu kan ya. Ada juga di sana pokoknya banyak ya rekan dengar di tempatnya Haidar Sasirangan ini, jadi kalian sisa pilih yang mau yang mana. Nah, jadi berbagai macam warna ya, motif dan juga harga tentunya ya. Iya. Nah, kalau untuk yang lain-lainnya kan ini kain nih, Pak. Tadi kalau Iya. untuk shawl, topi, tas ya, tapak meja, belangkisan itu harganya berapa nih? Ini kita belum anu nih. Kalau shawl biasanya kita patok harga 85. 85. Iya, biasa untuk tamu-tamu biasanya kita Iya, menyediakan untuk tamu-tamu. heeh. Kalau shawl. Kalau topi biasanya dari 100 sampai 150. 100.000 Iya. sampai dengan 150. Iya. Kalau yang belangisan itu dari 150 sampai 200. Oh, Kerjanya kan lebih rumit itu ke belangkon itu. iya sama kayak kondang aja berarti Iya, lah. kayak kondang. Harganya ya lah Iya. 150 sampai dengan 200. 200.000. Oke. Kalau kondang di tempat Bapak ada nggak nih? Kadang ada teman-teman pengrajin cuma nitip, soalnya kita belum bisa membuat kondang itu. Bikin kondangnya ya. Iya. Oke. Jadi yang simpel-simpel aja dulu yang dibikin ya Iya. Pak ya. Oke, karena memang susah juga buatnya gitu kan ya kalau nggak pelatihan juga ya Pak Iya, ya betul. ke tempat-tempat orang lain. Pak, strategi pian nih apa nih yang membuat supaya nama Haidar Sasirangan ini bisa dikenal oleh orang banyak dan juga kain-kain Bapak ini bisa lebih dikenal oleh orang lain gitu. Apa strateginya gitu? Kita lebih banyak ke promosi ya. Biasanya Oke. lebih banyak promosi untuk tamu-tamu luar Kalimantan. Banyak kan ada dari Sumatera, dari Jawa Timur, Jakarta. Alhamdulillah kemarin dari Sepang, Malaysia. Oh, Java Malaysia. Iya, ada kita pengiriman ke Sepang, Malaysia. Wah, mantap. Nah, itu ya. Jadi Iya, itu betul. promosinya seperti apa Pak dari Bapak? Apakah memang lewat sosial media nih, Instagram nih, bisa di situ gitu? Kita ada di Instagram, ada di Facebook juga ada ya kadang-kadang. Cuma yang banyak yang mempromosikan tuh teman-teman kita, terus perusahaan yang menaungi kita juga selalu ngasih promosi juga. Promosi juga ya. Iya, Oke, yang menaungi kita ya, berarti iya ya betul. memberikan promosi ya. Mm-mm. Nah, jadi untuk itu di promosinya itu lewat media sosial si yang menaungi tadi gitu kan Iya ya. betul. Atau juga di Instagram pribadi kita gitu ya. Iya. Instagram si Haidar Sasirangan. Nah, Instagramnya apa nih Pak? Haidar Sasirangan. Haidar Sasirangan gitu ya. Iya. Kalau Facebooknya sama.
Facebooknya kita ke Abdullah sih kemarin sempat di-hack, jadi kita ke ini. Cuma jarang juga sih kita aktif di Facebook, soalnya di Eh, teman-teman di Facebook tuh kita banyaknya di pengrajin sasirangan juga. Jadi oke. kadang-kadang kita nggak terlalu Heeh, eh, aktif di situ. aktif, Oke. ya. Kalau untuk nomor HP yang bisa dihubungin ya, Pak? Biasanya ke nomor kita juga yang 0821 itu. Ah, boleh 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 Ya. disebutkan, Pak. 0821 Heeh. 51 Oke. 21 60 52. 60 60 Iya, 52. 52. Iya. 0821 5121 6052. Iya, betul. Nah, jadi di situ ya. Jadi ini bagi rekan dengar yang mau kepoin ya, seperti apa sih bentukan yang saat ini diolah oleh ownernya Haidar Sasirangan bersama kawan-kawan, bisa tuh di Instagram kalian bisa lihat Haidar Sasirangan namanya. Iya, Nah, betul. namanya sama juga dengan nama si pengelolanya. Dan juga untuk nomor WA dan teleponnya silakan di 0821 5121 6052. Iya, Nah, betul sekali. siapa tahu kalau kalian mau tanya-tanya terkait dengan bahan-bahan atau motif-motif apa aja yang ready di Haidar Sasirangan, bisa kalian tanyain ke Iya, Bapak Hayat ya, di situ iya, Bapak langsung Hayat. di situ ya rekan dengar. Nah, harganya berapaan? Ya boleh gitu kan ya. Nego-nego dikit bisa ya Pak ya. Insya Allah bisa. Tapi kalau banyak kan belinya, biasanya kan kayak gitu Iya, ya. biasa ada potongan harga. Ada potongan harga kalau kalian beli banyak ya. Tapi kalau belinya sedikit ya jangan juga ya kan ya. Karena memang tadi harganya 140 itu sudah minimalnya gitu Iya. ya. Nah, jadi harga paling maksimalnya ya di harga 1 juta tadi ya. Pak, adakah kendala yang Pian hadapi selama ini mungkin terkait dengan berusaha di bidang sasirangan ini? Kalau kendala sih cuman ini aja, kadang faktor cuaca ya. Oke, Kadang-kadang kan pewarnaan kita tuh kadang-kadang ada mempengaruhi ke pewarnaan cuaca oke. itu. Berarti cuaca yang saat ini hujan panas itu mempengaruhi. Kadang ada sebagian warna itu dia harus kena sinar matahari. Iya iya iya, betul Pak. Karena memang kan pengeringan ya biasanya ya. Tapi Iya. kalau tidak kering ya, ya kayak apa ya lah, kada jadilah kayak itulah warnanya Pak lah. Kadang-kadang jadi Kurang cuma kurang kurang jreng. memuaskan. Oh, Iya, kurang memuaskan. kurang memuaskan. Jadi kalau mensiasatinya nih di tempat Bian seperti apa? Mensiasati supaya ini nih kada gagal nih. Kita lihat cuaca. Eh, Biasa lihat cuaca. Kalau apa istilahnya mau hujan, kadang-kadang kita berhenti aja daripada nanti hasil kan sayang juga, kita kadang-kadang di bahan rugi. rugi Bang sebenarnya Iya. punya sempat kita olah lah. Iya. Tapi harinya muru aja, bah, prem, iyalah. Lebih baik cari tunggu cuacanya panas dulu gitu kan, Iya. hanyar bola ya. Nah, Iya, berarti betul. Pian punya hujannya nih tiap hari malah. Berarti Iya. mau olah yang lain aja nih. Hujan tiap hari kita ambil cari warna yang enggak kena matahari. Dia memang Oke. beda-beda. Ada warna yang ke matahari, ada yang enggak. Dia Oke. biasanya ada. Oke. Nah, ini kan nih Pak, dari di antara dua warna. Nah, ini kan tadi kata Bapak ada dua warna yang Iya. kena matahari dan juga ada kena matahari. Nah, di antara dua ini yang lebih ngejreng yang mana, Pak? Biasanya dia ke matahari, dia Yang ke lebih matahari kan? iya, dia menimbulkan gitu. Oke. Nah, Pak, dari presentasi penjualan nih, yang lebih banyak yang ke warna yang ngejreng itu kah? Atau yang Warna soft biasanya. soft ya? Iya, soft. Soft itu yang paling banyak ya, Pak Iya. ya? Itu Nah, biasanya orang-orang kota biasanya. Kalau yang iya, itu biasanya orang-orang kampung lah, kampung ya yang kan? 1 kilo ke atas. Iya, Sisirangannya. karena Pak gini Pak, biasanya bubuhannya tuh karena ngejreng ya, ini Iya. sepengetahuan ulun yang di lapangan Iya. lah, luntur gitu Pak. Nah laksana lunturnya jarnya. Ini nih kayaknya pian Bang jelulun nih anu nang salah Menyuci, biasa menyuci, penyucian dia. Kalau penyucian. luntur tuh di penyucian. Heeh. Biasanya kan kita pakai deterjen cair, deterjennya Iya, yang lembut, heeh, jangan yang agak kasar, agak jangan. kasar. Habis itu terus ke penjamuran biasanya, jangan langsung kena Matahari. matahari. Iya. Nah itu kan biasanya Pak Iya. yang ketidaktahuan masyarakat gitu kan Iya. ya. Nah kenapa lagi dia luntur terus nih Jar? Teknik dia, teknik Tekniknya. pencucian. Nah ini ya rekan dengar, ini selalu ulun tangunkan Pak supaya masyarakat ini juga dengar gitu kan ya, Iya. bahwa cuci sasirangan itu tidak sembarangan ya kan, Iya. dan dijemurnya pun jangan sampai kena matahari ya. Iya, betul. Nah kecuali bubuhan pian mau olahnya ayo ha lawan menjamurnya di matahari langsung ya Iya. Pak lah, tapi punya sudah mencuci jangan langsung ke matahari. Ya, itu tadi warnanya jadi
kurang cepat buram. cepat buram tadi, terutama kayak di gulu-gulu tuh. Nah, Iya, ya heeh. itu ya kadang yang anunya Iya. lah. Pak, itu terkendala cuaca, Iya. terkendala bahan ada juga kan? Kalau bahan Kayaknya tadi kadang-kadang ada yang lagi agen di Banjarmasin, kadang-kadang lagi rame, kosong gitu. Jadi kita kadang-kadang cari ke teman-teman juga yang ke pengrajin, seumpama mereka ada yang ready stock gitu. Jadi kita kadang-kadang pinjam. oke. Alhamdulillah sih kita kan ikut ke persatuan itu. Iya, pengrajin Iya, sasirangan iya ya warga setanah laut. Sasirangan. Iya, Jadi punya ibaratnya agen gosong, kita bisa nukar wadah buahannya ya lo. iya pada Nah, teman-teman itu. iya, jadi saling kolaborasi aja lah. Iya, Pokoknya zaman betul. sekarang tuh apalah Iya. saling kerjasama aja gitu ya di antara pengrajin. Hmm. Walaupun kita kolaborasi tetap punya ciri khas masing-masing ya lah Iya, Pak. betul sekali itu. Jadi sekarang itu zamannya kolaborasi rekan-rekan ya, bukan lagi kompetisi malah. Iya, betul. Nah, jadi mengingat itu semua kita perlu ini semua karena memang kita tuh perlu berkawan juga sih sebenarnya walaupun usahanya sama gitu. Iya. Oke. Pak, apakah Pian pernah nih memberikan pelatihan kepada anak-anak yang mungkin ke sekolahan, ke perangkat desa? Ini kan ada dulu tuh yang ulun lihat nih kayak kawan-kawan di Tanah Laut, Pelihari lah gitu ya, ambil contoh memberikan pelatihan kepada desa ini gitu, Oh ke desa iya, ini nggih. tanpa orang itu datang ke wadah kita. Nah, Iya, alhamdulillah kita udah beberapa kali, jadi instruktur pelatih ya, heeh, biasa, ibu-ibu PKK ya yang dari desa gitu oke, ke kita, terus, ibu-ibu karyawan biasanya, ibu-ibu karyawan PLN kan kita kan lebih dekat ya, iya, mereka lebih tahu gimana sih proses pembikinan. Akhirnya mhm. diundanglah kita, menjadi instruktur pelatih mereka itu. Nah, ini bagus ya rekan dengar Iya, ya. Jadi ada timbal baliknya di antara iya, perusahaan dan kita sebenarnya iya, Pak ya. nggih. Nah, karena kan setiap beberapa periode tertentu pasti ganti-ganti ya Iya orang-orangnya Pak betul ya. itu. Jadi ini kayaknya pembelajaran hal-hal seperti ini bisa terulang lagi ya. Nantinya bisa meningkatkan sumber daya yang ada di situ gitu kan Iya ya. betul. Nah, itu ya rekan dengar ya. Jadi kalau kalian mau diajarin sama Bapak Hayat terkait dengan pengolahan sasirangan, ya monggo nanti kontak aja nomor yang sudah tadi kami sampaikan kepada kalian semua ya. Mhm, Di situ bisa kalian bikin cal, topi ya kan, ada belangkisan ya kan ya, dan juga taplak meja dan juga tas. Nah, seperti itu rekan-rekan. Eh, Pak, kalau untuk saat ini penjualan itu ada nggak di Pelihari? Apakah memang pernah titip di Dekra, Puspro gitu kan ya, tanpa kita harus ke tempat Bapak nih kan kayaknya kalau daerah Pelihari nih mau ke tempat Bapak itu agak-agak jauh ya. Nah, siapa tahu nih kawan-kawan kita ada yang menarik nih di tempatnya Bapak Hayat nih, di Haidar Sasirangan nih saya mau beli. Cuman saya kayaknya kejauhan deh ke sana. Nah, apakah memang perlu ada gitu ya di tempat yang lain gitu di Pelihari? kalau yang di Pospro sama di Dikra ya kita saat ini belum pernah nitip sih, soalnya, Mhm. kadang kalau dia mau ke kita gitu mereka pasti minta nomor WA ya, nanti, ada motif apa gitu nanti kita kasih. Dari Bisa Tanah Laut kasih kadang-kadang ada juga, ke adanya. kita. Oh, oke. Iya alhamdulillah. Selama ini ada nggak Pak dari pemerintah gitu membawa produk Bapak ini gitu, kata Pak orangnya ya ikut gitu di pameran? Alhamdulillah inggih, tahun 2002 kita ada juga ikut di Jakarta pameran. Oh, pameran, Inggih, habis alhamdulillah. itu di 2023 yang akhir tadi kan di Heeh, kita Desember, heeh, inggih kita bazar ya sama pameran itu di eh, Jakarta, alhamdulillah kita terbaik, 3 se-Indonesia. 3 alhamdulillah. Stand-nya ya, Stand sama produk. stand sama produk. Iya, Oh, dari 40 perusahaan se-Indonesia. berarti ini produk yang paling diminati dan paling laku di situ ya, Pak? Iya, Jadi alhamdulillah. sampai penilaiannya seperti itu gitu kan? Iya betul. Wah, mantap nih rekan-rekan ya, berarti ya. Jadi tidak rugilah ke sana gitu ya, Iya Pak ya, betul. kalau sudah dapat nominasi seperti itu gitu kan ya. Dan itu alhamdulillahnya rekan-rekan, walaupun kita tidak ikut, tapi produk kita menjadi sebuah hal yang terbagus di sana gitu Inggih, ya. cuma yang waktu kita terbaik 3 itu kita langsung ikut. Soalnya di sana kan ada pertanyaan-pertanyaan juga dengan tim penilai. Oh, gitu. Oke, jadi kita kemarin waktu itu membawa tema, Bakantan, Paping Blue, terus sama, motif Tampira itu. Jadi kita Mhm, menjelaskan ke oke. mereka-mereka itu. Oke, ini apa anunya filosofinya Iya jadi ngambil betul, ini gitulah. inggih, Ini pakai apa Pian? Ya gitulah iya Pak lah. inggih, Ibaratnya gitu ya tahunannya rekan-rekan ya. inggih, teknik-teknik mereka menanyakan. Soalnya kalau batik mungkin mereka sudah terbiasa gitu dengan Terbiasa Pak. batik. Heeh. Tapi kalau sasirangan ini agak-agak berbeda lah ya. Alhamdulillah inggih, Iya, karena kan memang sasirangan ini ada yang
Saringa lah atau Ada, iya, yang Ekoprint apa segala Ekoprint, gitu lah. Sibori itu yang sasirangan Sibori, Sibori. iya, Ya, itu Taidi, banyak sih model-model untuk tanah laut itu. Kalau di iya. kabupaten lain kayaknya kurang sih. Kurang ya teman ya. Iya, kayak Sarengkil kan itu khas punya kita tanah Iya, laut. Saringa Pandan kalau Pandan ya iya. betul. Dan Ekoprint, ada banyak lagi lah pokoknya rekan dengar ya kemarin itu. Iya. Tapi Puri lupa Ekoprint, Sakoprint ya kan. Iya. Iya, pokoknya banyak lah pokoknya ya di tanah laut ini. Tapi kalau di tempat Bapak Hayat ada juga ya Pak ya? Ekoprint ada. Ekoprint ada. Iya. Saringkel? Sarengkil kita tidak Tidak, ada karena kita tidak. tidak pernah lagi ikut latihan di situ. Berarti yang Ekoprint aja Iya, ya. Ekoprint alhamdulillah sudah beberapa kali kita ikut pelatihan di Puspro. Puspro, ya. Iya. Nah itulah bagian pelatihan ya rekan dengar ada juga tuh nah hasilnya gitu ya Pak ya Iya, yang terlihat. alhamdulillah. Nah jadi apapun itu kalau digeluti ya lah insya Allah ada aja hasilnya. Iya. Nah itulah. Pak apa sih yang membedakan produk Pian ini dengan produk yang orang lain gitu? Ciri khasnya mungkin apakah memang tadi kan kita sudah tahu nih pertama Iya. di tempat Pian ada belangkisan itu Mm-mm. yang menjadi ciri khasnya dan juga motif. Nah apakah ada yang membedakan produk ini? Kalau warna sih kurang lebih aja sih dengan kawan-kawan. Cuma kadang-kadang cuma di motif itu aja sih. Motif ya? Iya, kadang-kadang teman nggak punya motif itu. Kita ada gitu. Kadang-kadang orang minta bikinkan motif yang punya teman. Kita kadang-kadang minta juga dengan teman nih bikinkan. Oke. Nah, jadi seperti itu ya rekan-rekan. Kita ya itu tadi Bang, kolaborasi intinya. Nah, jadi biar Pak Haidar tadi lah punya kawan kadebisi motif kita yang bikin akan ya lah. Iya. Tapi punya Pak Hayat kadebisi motif buahannya kita minta bikin akan lawan bubuhannya gitu ya lah Pak Iya, lah. betul. Nah, jadi saling kerjasama aja intinya ya lah. Nah, jadi kalau bubuhannya dapat gawian bisa juga ditransfer ke wadah buhan sini Pak ulahkan sini. Nah, Iya, kalau kan bagi-bagi lah, bagi. bagi-bagi rezeki. Iya, apalagi kan di zaman Covid nih tadi tuh tahun Iya. 2019. Iya. Nah, itu pasti zaman-zamannya berbagi usaha apalah Iya, bikin betul masker itu. lah dulu tuh. Iya, ya. dulu masker kita aktif dulu bikin masker. Nah, ya lah. Iya. Nah, jadi dari situlah jadi kolaborasi ini sampai saat ini bisa ada gitu ya Pak lah. Iya. Nah, saling bantu intinya di antara IKM ini rekan dengar ya, terutama di Sasirangan lah. Iya. Pak, kalau sudah ini tadi paling jauh itu tadi ke Malaysia. Sepang Malaysia. Iya. Itu seperti apa Pak? Kalau sampai ke sana, apakah memang pian mandang di katalog di website kah atau memang bubuhannya dari sana tuh yang langsung menghubungi? Itu dulu ada anak alumni ya, kuliah dari Malaysia. Oke. Tinggi. Mungkin mereka banyak cerita-cerita khas punya Kalimantan itu. Oke. Ada gitu. Akhirnya dia pingin tahu gitu seperti apa. Seperti apa ya? Iya. Jadi penasaran lalu beli gitu ya? Iya. Oke, nah itu ongkirnya berarti mereka ya, Pak? Ongkirnya lumayan. Lumayan Pak ya? Iya. Oke, kalau tidak banyak tuh ongkirnya ke negara tetangga ini lumayan banyak juga sih, negara-negara Malaysia gitu kan Iya. ya. Biasa per kilo lumayan sih harganya. Nah, jadi harus per kilo lagi gitu Iya, kan ya? per kilo biasa. Per kilo. Cuman kita kalau kayak Sepang gitu, kayak kemarin ke Batam itu ya rencana kan kemarin ke Timor Leste juga ngirim, ternyata beliau itu di Batam. Nah, akhirnya itu kalau ke luar negeri itu dia harus pakai sistemnya kayak pakai paspor. Ditanyain Gitu. juga dari pihak pengirim itu. Oke, yang pengirim ini harus punya paspor ya? Waduh, susah-susah juga Pak ya Iya, kalau itu peraturan pihak pengiriman sih. pengiriman ya. Iya. Berarti ini saat ini Bapak bikin paspor juga ya Pak ya? Bukan, kemarin kita ada teman juga sih membantu gitu. Oh, Alhamdulillah sih kawan banyak, akhirnya mereka lah yang bantu gitu. Sekalian Oke. promosikan. Iya. Nah itulah yang pentingnya kita punya relasi ya Pak ya. Iya. Iya, setidaknya kita tidak punya, kawan punya, wah itu Iya. bisa mantap banget lah pokoknya gitu kan ya. Karena memang itu tadi susah juga bikin itu tadi lah gitu kan, Iya. paspor dari segalanya kita harus mengurus ini itu tapi yang dikirim ini tidak banyak lah gitu ya. Iya. Itu kan merugi di kita juga sebenarnya gitu kan ya. Oke. Nah itu ya rekan-rekan ya, paling jauhnya itu ke Malaysia Malaysia. saat ini gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mau di daerah Indonesia ya kawa-kawa aja ya lah. Ya, insyaallah Punya bisa. sudah ke daerah-daerah tetangga, negara tetangga. Nah, Pak, nih kita ke peran Disnakerin. Nah, dalam perannya nih, apakah memang ada peran dari Disnakerin selama ini? Tadi kan pelatihan itu di Pusprov itu Iya, dinaungi betul. oleh mereka. Nah, apakah ada yang lain gitu Pak yang saat ini didapatkan oleh
Haidar Sasirangan? Alhamdulillah ada sih dari dinas-dinas terkait ya. Mhm. Jadi mereka itu kadang setiap tahun tuh selalu, memantau ya ke Heeh. tempat kita, kadang dari Dispar, kadang dari dinas-dinas yang lain. Oke, berarti dinas-dinas lain ini juga ikut andil ya? Iya, alhamdulillah mereka Berarti selalu kalau di memperhatikan. Dispar itu, Crab-nya ya? Iya. Oh. Kalau di Diskobdak itu UMKM-nya ya kan Iya, ya, kalau betul. di Disnakerin itu IKM-nya Iya, gitu. perizinan-perizinan kan, Oh, oke. dari mereka-mereka itu yang membantu, alhamdulillah sih. Berarti izin-izin sudah. Alhamdulillah dari Haki, dari NIB sudah alhamdulillah sudah Oh, lengkap. Haki sudah juga Iya, ya. udah lama. Alhamdulillah nih rekan-rekan, Iya, karena itu memang sangat perlu ya. iya, Sangat perlu rekan-rekan ada Haki itu tadi supaya nama kita ini kada diambil lah gitu ya, apalah nggih, lawan orang lain. Oke, nggih. itu ya peran Disnakerin ya, terutama dalam proses perizinan Iya, ya betul sekali. yang sudah saat ini diterima oleh Bapak Hayat nih rekan-rekan bersama kawan-kawan. Kalau di yang lain Pak ada nggak lagi? Apakah memang proses penyeluduran atau proses-proses yang lain gitu di selama ini ada nggak lagi Pak? Nggak ada lagi itu. Nggak ada lagi ya? Iya, Oke, jadi sampai di situ aja ya. iya. Udah sampai tahap izin ya kan dan juga pembelajarannya tadi ke Puspro itu kan itu Iya. ya kan sampai situ aja. Dan sampai promosi ke radio itu sampai juga Pak peran dari Disnakerin juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Iya, sampai di luar sini. biasa. Kalau dulu beliau ini dengar bergerak di bidang susu kurma ya. Iya. Nah, ada berapa usaha sih Pak sebenarnya yang Bapak geluti Pak? Boleh disampaikan juga nih Ada produk-produk yang lain nih. susu kurma itu kan terkendala dengan pengawet ya, Heeh. dia, tidak bisa bertahan lama. Ya, Kadang-kadang orang buat oleh-oleh, kadang-kadang sudah kurang sudah bagus kurang gitu. bagus Ya, ya. akhirnya kita, istirahat gitu, Iya. kecuali hari-hari tertentu. Iya, jadi selama perjalanan harus ada bawa semacam pendingin lah gitu ya Iya, rekan-rekan ya. betul. Kalau kada bawa itu ya takutnya basi ya di jalan lah, basi lah ibaratnya Nggih, gitu nggih. malah Heeh. di jalan itu sayangnya. Nah, kenapa berhenti di situ ya itu tadi alasannya sudah ya. Tapi saat ini beliau ada usaha yang baru ya kan ya Haidar Sasirangan ya kan yang Iya, bergelut di bidang sasirangan saat ini rekan-rekan yang dikelola oleh Bapak selama bersama kawan-kawan. Dan juga jangan lupa gelianan lah gerakan membeli ampun kawan. Nah, ini sangat perlu. Walaupun sama aja kita usahanya nih sasirangan ya lupa lah. iya betul. Nah, tetap aja kita tukari ya sebagai penyemangat lah kawan-kawan kita. Ini terutama Nggih. kawan-kawan yang lain nih, tukari juga di tempatnya Haidar Sasirangan gitu ya. Hot Hutala lah benar saat ini nih. Tuh Iya, himung olahan tanah laut. Nah, jadi itu kan ada logonya sudah. Nah, jadi Buhan Pian himung lah olahan tanah laut yalah dan tentunya kalau kita himung insya Allah kita bisa mendobrak ekonomi yang ada di tanah laut juga. Nah, karena kan kita punya sudah menukar kan perputaran duitnya di tanah laut juga gitu kan. iya betul Ya, sekali. punya kita nukar di lain ya perputarannya di sana gitu ya Pak lah. Iya, Tapi kalau kita beli jadi IKM di tanah laut ya perputarannya di sini juga. Nah, sama-sama orang-orang tanah laut yang merasakannya. Seperti itu ya, Pak. iya. Pak, adakah inovasi ke depan nih untuk si Haidar Sasirangan? Apakah Pian ada rencana mengolah sesuatu dari Sasirangan nih di tempat Pian? Apakah nambahin motif kah atau apa gitu? Insyaallah sih kalau ke depan sih target ke 2024 ya kita sudah target sih ke pemasaran sih, targetnya sudah ke luar Pulau Kalimantan gitu. Heeh. Ya itu kalau motif kita mentok di situ kadang-kadang kan sesuai cuma di warna kadang. Warna lah di Iya, di lebih warna. lebih diapain nih warnanya nih? Dia, permintaan sih dari pemesan. Lebih sesuai dengan pesanan aja lah pokoknya. Iya, Biar hendak yang soft kah atau yang iya, lebih ngejreng kah atau yang kadap kah terserah ya lah. Nah, iya, jadi di situ ada 3 pilihan ya di iya, dalam satu kain sasirangan. Rekan dengar lah. Nah, jadi kalau yang hendak larang badar ya kalau jual tadi lah 1 iya, jutaan lah gitu ya iya, harganya. Pak, terakhir nih mungkin iya. adakah harapan-harapan untuk Pian kepada dinas-dinas terkait yang menaungi Pian dan juga untuk Haidar Sasirangan ini selama ini, Pak? Paling harapan sih untuk ke dinas terkait ya buat kawan-kawan juga yang belum begitu, masih, apa namanya ya, masih mentok-mentok di situ aja gitu, tolong Iya, mereka inilah, di diperhatikan. dibina ya kan. Iya, Nah, kadang-kadang kan kasihan juga yang diberi masih di support. bawah kita kadang-kadang. Heeh. Kalau kita sih alhamdulillah
istilahnya sudah bisalah Heeh. istilahnya. Kadang-kadang kita kan melihat teman-teman kita juga di grup tuh, Heeh. kadang-kadang kan kasihan juga. Iya, Ya itu heeh. sih kadang-kadang. Kadang-kadang seperti itu ya Iya, rekan-rekan ya, lihat waduh. kawan-kawan. Kawan-kawan ya, Iya. terbanyak pada kita melihat kawan-kawan kayaknya kededa nih. Nah, itulah mungkin ya menjadi perhatian lah Bu ya lah Iya, dari dinas semogalah terkait. nanti dinas terkait lah Heeh, memperhatikan. memperhatikan ya lah. Dan Iya. alhamdulillahnya ulun selalu peluang bebuhan sasirangan nih ya karena memang itu tadi kolaborasi badar bebuhan sidin ya lah. Punya jadi wadah sidin kededa minta wadah kawan. Karena punya Nggih. wadah kawan kededa minta wadah Nggih. sidin. Nah, itulah jadi saling kerjasama aja ya lah di antara pengrajin ini ya lah. Nah, berbagi rezeki insya Allah berkah juga kan Amin. berdua. Iya. Nah, ya lah palah. Nggih, nggih, betul. Itu intinya rekan-rekan Nggih. untuk usaha yang saat ini digeluti oleh Bapak Hayat. Iya. Pak, terakhir pian promosi akan sasirangan kepada para pendengar. Oh iya, buat para pendengar nih, jangan kada ingat Heeh, eh, sekali-kali pang ditukariakan nah ampun iya, si Haidar. iya, Nggih. Itu aja sih kayaknya. heeh, Cuma sekalian ini juga ucapan terima kasih juga ya kepada perusahaan terkait yang selalu iya, mendukung. Nggih, alhamdulillah selama ini kan mereka juga yang menaungi iya ya. menaungi dan memfasilitasi. Heeh, Nggih. memfasilitasi Iya, untuk pembelajaran ya kan ya, iya, betul. dan juga memberikan semacam apa ya lah Sport ya, iya promosi, promosi semangat juga kan mereka. penyemangat ya Iya, kan ya untuk bisa bertahan lah harga negara lah iya, sih karena memang untuk bertahan itu cukup cukup sulit malah iya perlu proses. perlu proses ya. Tiba-tiba anjlok aja kayaknya ya lah punya kada tahan ya lah malah. Iya, Nah jadi banyak kawan-kawan eh, seperti itu. nah jadi pokoknya kayak apakah caranya ya lah cara pian bertahan nih nah kayak apa tuh Pak sebenarnya dari Bapak Hayat sendiri nih tips-tipsnya nih Pak. Eh, kayak gimana ya bertahan tuh kan gimana ya, cuman itu satu tadi perusahaan itu yang selalu Heeh, support gitu kan. Gak heeh. apa-apa santai aja Pak nanti kalau apa kendala nanti insya Allah kata mereka Insyaallah di perusahaan itu insya Allah akan dibantu mereka aja ya. dibantu gitu. Oke. Gimana sih kendala-kendalanya gitu. Nah, Soalnya mereka kan menginginkan perusahaan-perusahaan juga. oke. Nah itu ya enaknya rekan-rekan ya kalau kita ada perusahaan di Dekat. dekat-dekat desa kita Iya ya betul apalah manfaatkan lah. manfaatkan itu rekan-rekan ya. Jadi jangan sampai kan dimanfaatkan ya lah sayang benar apalagi punya Iya. ada ambisi usaha seperti ini ya lah. Iya. Nah, itu. Nah, oke. Terima kasih lah Pak Haidar, Iya Pak sama-sama. Haidar ya Pak Hayat toh yang sudah datang ke sini dan juga buat rekan dengar sekali lagi yang hendak menukar sasirangan ya kan dengan motif rusa, ada limbah batu bara Iya kayak paving block. paving block ya kan. Ada juga tadi bekantan ya kan. Nah, jadi silakan bubuhan pian hubungi Bapak Hayat aja di nomor HP beliau di 082151216052. Nah, dan juga ada taplak meja belangkisan. Nah, belangkon sasirangan. Iya. Nah, ini yang menjadi daya tarik juga nih sebenarnya di Haidar Sasirangan lah. Jadi punya Tuhan pian mencari belangkon ya kan yang motifnya sasirangan. Wah, gak ya langsung ke Bapak Hayat ya lah Iya betul. dihubungi aja beliau ya kalau punya hendak kebanyakan insya Allah akan diberi anu Pak ya potongan harga sedikit barang ya nah, menyenukar banyak lah menyenukar sedikit ya jangan juga harganya tetap seitu tadi lah harganya ya bervarian lah gitu ya kita dengar ada yang 85.000 ya kan ada yang 100.000 sampai dengan 150.000 Iya. ya kan ada yang 150 sampai 200.000. Nah, ada juga untuk kain. Kalau untuk kain 140 sampai dengan 750.000 sampai dengan 1 juta yang Iya. paling baik. Nah, paling yang ya itu pangdah paling wahnya. Premium. Nah, itulah. Oke, terima kasih banyak Pak Lah Iya sama-sama. sudah berhadir di sini. Nah, sedikit Nggih. ya itu Bang tadi pembicaraan kita ini mudah-mudahan bisa memperkenalkan Haidar Sasirangan ini kepada masyarakat yang ada di Tanah Laut Iya gitu kan siap. ya. Untuk memperkenalkan wah ternyata di Sungai Baru. Baru Simpang 4 lah. Iya. Di situ ada sekalinya pengrajin yang bernama Haidar Sasirangan di bergelut Sasirangan. Jadi kada jauh-jauh lagi ke daerah-daerah tetangga Iya. menukar atau ke Plehari punya di daerah sana ya lah. Nggih. Nah, jadi kada usah jauh-jauh bagi masyarakat lah untuk
mencari sasirangan. Buyadak topi ya ada, ya kan. Taplak meja ya ada, belangkon tadi ada juga. Terserah buhan pian anak yang mana. Itu saja intinya. Pian hubungi di 0821 5121 6052 dan juga Instagram beliau di Haidar Sasirangan. Oke, rekan-rekan, sampai di sini aja ulun menemani bubuhan pian. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan seberata dan mudah-mudahan tambah maju, Pak. Amin. Tambah laku dan Amin, ya. tambah jaya. Wah, Amin, dan luar tambah biasa. ke apa ya lah sampai ke luar daerah lagi ya loh yang Iya, paling siap. jauh. Nah, dari Amin. Sabang sampai Merauke penjualannya nih ya lah. Amin, Amin, amin. amin, Itu amin. harapan kita sebenarnya Iya, untuk pengrajin nggih. sasirangan lah. Oke, rekan dengar. Wah, nantikan apa si pojok IKM ini setiap hari Selasa dan tentunya bersama ulun Muhammad Peri.